warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10-16 untuk memenuhi syarat UAS preservasi dan konservasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia Amanda Putri, NIM 19026118, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Bandung. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi 10-16, yaitu di materi 10 ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Di materi 11 ada perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Di materi 12 ada pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Dan di materi 13 ada menjilid buku. Di materi 14 ada pelestarian nilai informasi. Di materi 15 ada prosedur alih media. Di materi 16 ada perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Baiklah, materi 10 ada peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama kita bahas adalah peta. Apa sih itu peta? Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, hasil tambang, bahasa, keadaan politik, dan lain-lain. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan. Yang ketiga yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi merupakan bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Sedangkan tinta merupakan campuran bahan yang berwarna dengan air. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi yang pertama yaitu menambal. Menambal merupakan kegiatan yang menutup bagian berlubang, bisa dengan bubur kertas atau kertas Jepang. Yang kedua, menyambung. Menyambung merupakan kegiatan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Yang ketiga, penjilitan. Penjilitan merupakan kegiatan yang menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta adanya cover. Yang keempat, penyiangan. Penyiangan merupakan kegiatan penilahan terhadap koleksi bahan pustaka. Yang kelima, adanya stok ornamen. Merupakan kegiatan perhitungan kembali bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Selanjutnya materi yang ke-12 yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Penjilitan merupakan pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran yang lepas menjadi satu yang dilindungi oleh sampul atau cover. Tujuan penjilitan. Yang pertama, memudahkan penggunaan bahan pustaka. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang ketiga, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi. Persiapan penjilitan. Yang pertama adalah penghimpunan, penyusunan lembaran menurut urutan. Yang kedua, penggabungan, menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi karton, lalu karton tersebut menjadi buku. Bahan penjilitan. Yang pertama, kertas conqueror dengan ukuran 61,5 x 86 cm. Yang kedua adalah kertas casing Samson dengan ukuran 90 x 120 cm. Yang ketiga adalah karton milioboard. Keempat, kertas bukram dan linen. Peralatan penjilitan. Yang pertama, mesin potong semi otomatis. Yang kedua, mesin potong manual. Yang ketiga, alat potong board. Yang keempat, mesin board atau pembuat lubang kertas. Yang kelima, pres buku atau koran. Jenis-jenis penjilitan. Yang pertama ada jilid hardcover. Yang kedua, jilid softcover. Yang ketiga, jilid kaye. Dan keempat, jilid lem punggung. Yang kelima, jilid spiral. Keenam, jilid lakban. Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menjahit. Merupakan teknik yang mudah dilakukan saat penjilitan. Yang kedua, menjilid dengan menggunakan staples. Yang merupakan teknik yang mudah untuk buku tipis. Yang ketiga, professional binding. Merupakan teknik untuk orang profesional yang mengikat buku dengan tangan. Yang keempat, penjilitan dengan peta. Merupakan teknik mengikat dekoratif. Selanjutnya materi ke-14, pelestarian nilai informasi. Yang pertama, mikrofilm.
keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut terdapat bahan yang aslinya. Mikrofilm sebagai komplemen, apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Yang kedua, CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi yang disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive, KPC, atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Selanjutnya materi ke-15, prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik yang dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Keuntungan alih media: pertama, meningkatkan proses yang lebih cepat dalam akses proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Selanjutnya materi 16, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan: yang pertama, mempercepat proses temu kembali. Yang kedua, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, up-to-date. Yang ketiga, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi penyiangan. Yang pertama, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kedua, mengetahui kebutuhan koleksi. Ketiga, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan pada koleksi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video teman-teman. Dadah.